Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali di pelajaran matematika. Pada hari ini kita akan bicarakan tentang bilangan, khususnya adalah bilangan bulat. Namun sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi pelajaran di pagi hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Anak-anak, silahkan kalian siapkan buku matematika kalian. Kita akan bahas mulai dari halaman 1 sampai halaman 10 untuk pertemuan yang pertama ini. Di sini ditampilkan bab 1 mengenai bilangan, di mana di situ disebutkan tentang sejarah bilangan. Anak-anak, sebenarnya sebelum kita menggunakan bilangan yang sudah sering kita pakai, kita juga ada bilangan-bilangan sebelumnya, diantaranya adalah bilangan Romawi. Bilangan Romawi ini seringkali dirasa sangat sulit kalau untuk dioperasikan, ya. Bilangan Romawi itu misalnya adalah 1, bentuknya seperti ini, kemudian 2, bentuknya seperti ini, sehingga kalau kita mau mengalihkan 12, nah 12 itu tidak seperti ini, ya. 12 adalah seperti ini, ya. Nah, ini kalau dikalikan dengan 9, angka Romawi itu 9 seperti ini. Nah, kemudian dikalikan, akan sangat menyulitkan kita, ya. Karena itu kemudian dicari bentuk-bentuk bilangan yang lain, kemudian lahirlah bilangan dengan sistem bilangan Hindu Arab seperti yang sudah kita kenal sekarang ini. Nah, itu adalah sejarah singkat tentang bilangan. Bilangan tentu sudah sangat familiar buat kita, dan kita sudah sangat tahu keuntungannya, manfaatnya, ya, dalam perhitungan perdagangan, dalam perhitungan penanggalan kalender, perubahan musim, pengukuran luas tanah, semuanya membutuhkan bilangan, ya. Anak-anak, itu adalah pentingnya tentang bilangan yang akan kita pelajari di hari ini. Berikutnya dilihat di buku kalian halaman 2, kompetensi dasar dari pelajaran kali ini kita fokuskan di 3.1, yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Namun demikian, hari ini, ya, kita akan membicarakan tentang bilangan bulat saja, ya. Untuk bilangan pecahan nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk mencapai atau untuk bisa memenuhi kompetensi dasar yang
tadi sudah kita sebutkan, maka kalian perlu mengalami pengalaman belajar. Lihat pengalaman belajar yang kalian butuhkan. Ya, fokus nomor 1 lagi, melakukan pengamatan tentang cara membandingkan bilangan bulat, pecahan, dan bentuk pangkat. Karena yang kita bahas hari ini adalah tentang bilangan bulat, maka pengalaman belajar yang akan kita berikan kepada kalian adalah melakukan pengamatan tentang cara membandingkan bilangan bulat. Berikutnya dilihat bawahnya, ya, masih halaman 2 tentang peta konsep. Ya, kalian lihat dari bawah, ya, anak-anak dilihat dari bawah. Ini ada bilangan bulat positif, ya, bilangan bulat positif atau asli. Terus ada bilangan 0, ya. Jadi bilangan bulat positif yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ditambah dengan bilangan 0, ya, sehingga menjadi 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya akan membentuk bilangan cacah. Ya. Nah, bilangan cacah kemudian digabung dengan bilangan negatif akan melahirkan bilangan bulat, ya. Jadi bilangan cacah dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya digabung dengan bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya akan membentuk bilangan bulat. Nah, oke, kita teruskan. Sekarang tujuan pembelajaran yang ingin kita capai setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran siswa dapat 1. Mengenal bilangan bulat, yang kedua membandingkan bilangan bulat, yang berikutnya membandingkan bilangan bulat yang relatif besar, ya. Jadi tujuannya itu 1, kalian mengenal bilangan bulat, kemudian membandingkan bilangan bulat dan membandingkan bilangan bulat yang relatif besar. Baik, sekarang kalian buka bukunya halaman 5. Ya. Anak-anak, di situ ada gambar peta dunia, ya, ada gambar peta dunia. Di sini ada seperti garis bilangan, ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 12. Yang sini sebelah kirinya -1, -2, -3, -4, -5, -6 dan seterusnya. Ya, anak-anak, ini tidak lain adalah bilangan bulat. Kenapa harus ada 0 di sini? Kenapa di sini ada bilangan positif, bulat positif, dan yang sini ada bulat negatif? Lihat, ini adalah tentang pembagian daerah waktu. Nah, anak-anak, di sini ada kota Greenwich, ya. Di sini kota Greenwich ini sebagai patokan. Seluruh dunia ini akan dibagi menjadi 24 daerah waktu, ya. Nah, dari kota Greenwich ini kalau melangkah ke sini berarti waktunya harus ditambah 1 jam. Kalau di kota Greenwich pukul 00 atau pukul 24.00, ya. Jadi di sini misalnya pukul 00.00 atau pukul 24.00. Nah, kemudian di sini ada di sini misalnya ada daerah Papua, ya. Papua di sini ada di angka 9. Ya, maka waktu di daerah Papua
itu harus ditambahkan 9 jam dari kota Greenwich. Kalau kota Greenwich-nya pukul 1 dini hari, maka di Papua pukul 10 dini hari, karena harus ditambah dengan 9 angka ya. Dari sini kita melangkah 9 angka. Nah, itu anak-anak, dari sini kita membutuhkan bilangan-bilangan dalam daerah-daerah ini terdapat satu bilangan ditambahkan ke arah kanan ya, sehingga di sini melahirkan bilangan-bilangan bulat positif dan bilangan bulat 0. Bagaimana dengan daerah yang ada di sebelah kirinya ya? Yang ada di sebelah kirinya tentu dia waktunya berkurang, tidak bertambah. Kalau di sebelah kanan sini seperti Papua ditambahkan bilangannya, jamnya. Kalau di sini sebelum waktunya ya, waktunya akan dikurangi. Ya, seperti itu. Sehingga di sini lahirlah bilangan-bilangan bulat negatif. Nah, supaya lebih gampang, ini ilustrasinya anak-anak ya. Tadi sudah kita bahas tentang lahirnya bilangan bulat positif dan negatif ya. Sekarang kita lanjutkan di berikutnya mengenal bilangan bulat ya. Kita akan mengenal bilangan bulat lebih jauh ya. Tadi sekilas ya betapa pentingnya, atau kalian sudah tahu lahirnya bilangan-bilangan bulat positif ya. Sekarang kita akan mengenal lebih detail lagi ya. Sekarang lihat ini. Ini ada kata bulat ya. Apa maksudnya bulat? Bukan berarti bilangan bulat itu bentuknya bulat-bulat ya. Tidak begitu ya. Nah, lihat anak-anak, saya di sini punya kue ya. Punya kue, ini kuenya hanya satu. Nah, ini kita membilang atau menghitung adalah jumlah kuenya 1. Ya. Kalau saya punya kue lagi ya. Nah, sekarang kuenya ada 2. Nah, anak-anak ya, sekarang datang adik saya 2 orang. Kuenya 1 ya. Kemudian saya berikan ke adik saya. Karena adik saya ada 2, maka yang 1 dapat separuh, yang satunya lagi dapat separuh ya. Nah, ini tidak lagi menjadi bulat ya. Jadi pengertian bulat itu adalah utuh ya. Pengertian bulat adalah utuh. Nah, ini ya, 1 kue untuk 2 orang bukan lagi menjadi bilangan bulat ya. Jadi yang ini bulat ya, yang ini tidak bulat ya. Setengah bukan bilangan bulat, 1 bilangan bulat, 2 bilangan bulat ya. Kalau misalnya rotinya ada 2, kemudian adik saya ada 4 ya, ini maka ya 1, 2, 3, 4 masing-masing juga dapat separuh ya toh. Nah, yang ini saya bagi 2, yang ini saya bagi 2 juga. Nah, seperti ini ya. Ini 2 kue untuk 4 orang juga bukan bilangan bulat karena sudah tidak utuh lagi
Ya, paham ya anak-anak? Jadi pengertian bulat ini bukan bentuknya bulat, bukan bundar, tetapi utuh ya. Jadi bulat ini sama dengan utuh. Nah, seperti itu anak-anak ya. Oke, kita teruskan. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada garis bilangan ya. Oke, anak-anak, tadi yang dimaksud dengan bilangan bulat ya, yang bilangan bulat itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian ada 0, ada -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Ya, di sini ada tanda panah, di sini juga ada tanda panah, maka boleh diteruskan ke kanan, boleh diteruskan ke kiri dengan tidak terhingga. Saya akan berikan ilustrasinya lagi supaya kalian lebih jelas ya. Kalau kalian bermain kelereng ya, kemudian kalian membawa 3 buah kelereng. Ini kelerengnya ada 3 ya, maka di sini lambangnya adalah 3, bilangannya adalah 3. Ini adalah bilangan bulat 3, kelerengnya utuh, jumlahnya 3 ya. Nah, kemudian kalau kalian kalah dalam bermain, kelerengnya habis, maka saat itu kelereng kalian 0 ya. Jadi dibutuhkan bilangan 0. Nah, di sini ya. Jadi kita butuh bilangan 0. Nah, kemudian kalau kalian ingin melanjutkan permainan dan kalian meminjam kepada temannya 5 buah kelereng, maka bilangannya yang dari meminjam tadi adalah -5 ya. Jadi itu dibutuhkan dalam perhitungan sehari-hari, bilangan bulat positif, bilangan bulat 0 dan bilangan bulat negatif ya. Demikian anak-anak ya. Sekarang kita akan lanjutkan, saya tegaskan lagi ya. Jadi saya tegaskan lagi, ini ada di buku kalian halaman 6 bahwa bilangan bulat itu terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan 0 ya. Bilangan bulat positif ditambah 0 menjadi bilangan cacah, dan di sini ada bilangan bulat negatif, ketiganya kalau digabung menjadi bilangan bulat. Nah, itu adalah pengertian bilangan bulat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi bagaimana kita membandingkan bilangan bulat yang relatif besar atau memuat banyak angka ya. Anak-anak, saya akan kembali ke garis bilangan yang ini. Kalau bilangan bulat itu kecil ya, masih berada di sekitar angka 0, membandingkannya gampang ya. Nah, begini caranya. Kalau kalian punya kelereng 3, tadi tempatnya di sini ya. Setelah kalah, maka tempatnya di sini ya. Kemudian kalau kalian meminjam kepada temannya 5 buah kelereng, tempatnya di sini ya. Tadi sudah saya jelaskan seperti itu. Nah, anak-anak, andai kata jumlah kelereng yang kita miliki itu adalah dianggap sebagai sebuah kekayaan, maka yang punya 3 kelereng ini lebih kaya dari yang tidak punya kelereng. Tidak punya kelereng lebih kaya dibanding dengan yang punya hutang 5 kelereng ya.
Jadi yang lebih kaya itu tempatnya di sebelah kanan. Ya. Yang lebih miskin tempatnya di sebelah kiri. Ya. Jadi artinya kalau ada seperti ini, 3 ini lebih kaya atau lebih besar dari 0. 0 lebih besar dari min 5. Ya, jadi kalau ditulis min 5 kemudian ini 0, maka 0 itu lebih besar dari min 5. Angkanya memang lebih besar 5, tetapi ini negatif. Ya, dia lebih miskin, maka dia kurang dari 0. Ini lebih kaya yang 0-nya, ya. Sedangkan 0 dengan 3 lebih kaya dari 0. Jadi 3 lebih besar dari 0, ya. Seperti itu anak-anak, ya. Oke. Kita akan lanjutkan lagi berikutnya. Ini ada di buku kalian halaman 6, ya, membandingkan bilangan bilet yang relatif besar atau memuat banyak angka, ya. Bagaimana caranya? Kita akan lihat contoh di bawahnya ini, ya. Ini ada di buku kalian halaman 8, ya. Silakan dibuka halaman 8. Di sana ada contoh. Tentukan manakah yang lebih besar antara 47.653 dengan 88.699. Nah, anak-anak, kita lihat ya. Untuk angka yang sebelah kiri 47.653 ini kita hitung ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini disusun dari 5 angka. Ya. Nah, 5 angka. Sedangkan yang ini disusun dari 4 angka. Nah, seperti ini anak-anak, ya. Bagaimana cara membandingkannya? Cukup kalian lihat jumlah penyusun bilangannya. Di sini 5 angka, di sini 4 angka. Maka 47.653 lebih besar dari 8.699, ya. Jadi tidak perlu bilangan seperti ini kalian gambar di garis bilangan. Cukup hitung angka penyusunnya. Mana yang lebih banyak angka penyusunnya, maka bilangan itu yang lebih besar. Nah, kita lanjutkan lagi berikutnya. Nah, ini anak-anak, ya. Sekarang tentukan manakah yang lebih besar antara 8.592 dengan 8.631. Ya, lihat anak-anak, di sini angka penyusunnya jumlahnya sama, ya. Ini disusun dari 4 angka, ya. Yang ini juga disusun dari 4 angka, ya. Nah, sama-sama 4 angkanya. Bagaimana caranya? Kita lihat yang pertama, angkanya 8. Ini yang pertama, angkanya 8. Ya, sama. Kalau sama, ambil yang kedua, ya. Bilangan yang kedua di sini angkanya 5. Sedangkan di sini angkanya 6, ya. Kita lihat di sini, ya. 5 dengan 6 lebih besar 6. Jadi 8.592 dibanding dengan 8.631 lebih besar 8.631. Nah, seperti itu anak-anak, ya. Jadi kita lihat bilangan-bilangannya. Saya ulang sekali lagi, ya. Saya ulang sekali lagi. Yang angka pertama di sini 8, ya, ini sama.
8-nya sama, kita tinggalkan. Sekarang kita lihat yang ini 5, di sini 6. Ternyata 6 lebih besar dari 5, maka yang sebelah kanan lebih besar ya. 8.592 lebih kecil dari 8.631 atau 8.631 lebih besar dari 8.592. Begitu anak-anak, kita akan lanjutkan lagi berikutnya. Dilihat di buku kalian halaman 9 ya, halaman 9 di sana ada halaman 9 ya. Halaman 9 di sana kalian diberikan beberapa soal ya. Ini nanti saya akan membahas nomor ganjil saja ya. Yang nomor ganjil saja, nanti yang nomor genap kalian yang akan membahasnya ya. Baiklah anak-anak, kita coba untuk yang nomor 1 ya. Coba yang nomor 1. Kita coba lagi nomor 1 ya. Ini soalnya anak-anak, untuk nomor 1 ini kita ingat kembali yang tadi bahwa pada garis bilangan, letaknya bilangan yang lebih kecil itu ada di sebelah kiri ya. Jadi kalau ini kita gambar garis bilangannya ini, kemudian ini kita letakkan angkanya, yang di sini adalah tempatnya negatif 5, 4, 7, 5, 7, 8 ya. Sedangkan yang di sini adalah tempatnya negatif 5, 9, 5, 3, 2, 6 ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa negatif 547, 579 itu lebih besar dari negatif 595, 326. Seperti itu ya. Sekarang kita coba yang nomor berikutnya, yaitu nomor 3 ya. Di sini soalnya andaikan simbol B ya, andaikan simbol B di sini adalah ada huruf B ya. Andaikan simbol B mewakili suatu angka, tentukan angka B agar bilangan 630 sekian 1452 lebih kecil dari 635.452 ya. Karena ini jumlah angkanya sama, maka kita fokus angka di urutan ketiga. Di sini B, di sini 5 ya. Supaya 6, 3, B 4, 5, 2 lebih kecil dari 635.452, maka B ya, maka B harus lebih kecil dari 5 ya. Jadi B-nya harus lebih kecil dari 5. Misalnya kalau B-nya kita kasih 4, maka 634.452 lebih kecil dari 635.452 ya. Jadi seperti itu caranya. Jadi B-nya boleh diisi dengan bilangan yang lebih kecil dari
lebih kecil dari 5 ya. Tetapi B-nya tidak boleh bilangan negatif ya, tidak boleh bilangan bulat negatif ya. Itu. Oke. Baik anak-anak, tidak boleh ini B-nya tidak boleh tidak sama dengan bulat negatif ya. Seperti itu. Harus lebih kecil dari 5 tapi jangan bulat negatif. Oke, sekarang berikutnya nomor 5 ya, nomor 5. Oke, nomor 5 ini. Nomor 5. Jelaskan bagaimana langkah-langkah yang kalian lakukan untuk membandingkan dua bilangan jika banyak angka penyusunnya berbeda ya. Di awal tadi kalau tidak salah sudah saya jelaskan ya. Kalau banyak angka penyusunnya berbeda ya, yang angka penyusunnya lebih banyak maka dia adalah lebih besar ya. Jadi misalnya ada bilangan 2, 7, C, 6, 5. C ini sebuah bilangan misalnya ya. Ini akan lebih besar dari bilangan 3, 7, C, 6. Nah, misalnya seperti ini ya. Karena di sini ada bilangan penyusunnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 angka ya. Sedangkan yang di sini hanya ada 4 angka ya. Jadi yang penyusunnya lebih banyak, angka penyusun lebih banyak, maka dia adalah bilangan yang lebih besar. Saya kira seperti itu ya. Kemudian berikutnya ya, kalian berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok ya, mengerjakan soal-soal yang belum kita selesaikan. Tadi yang sudah kita selesaikan adalah nomor 1, nomor 3 dan nomor 5, maka kalian kebagian nomor 2, nomor 4 ya, dan nomor 6 begitu ya. Apabila kalian sudah sudah mahir, kalian bisa meneruskan di buku kalian halaman 10. Di sana ada latihan soal ya, yang bisa kalian kerjakan di rumah ya. Oke. Anak-anak, saya kira hari ini pertemuan di pagi hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian tidak ada masalah ya, sehingga kalian bisa memahami materi pada saat ini dengan sempurna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.